Halo teman-teman trader dan investor, selamat datang di cuan saham di Analisa Teknikal dan Benar Harian. Seperti biasa, hari ini hari Rabu 15 Juni 2022, hari yang cukup menarik. IHSG koreksi as up predict seperti kemarin. Dan seperti biasa, nanti kita akan menganalisa IHSG dan juga beberapa saham pilihan yang oke-oke. Sebelumnya, buat teman-teman yang mau kasih tip, support, atau donasi untuk cuan-cuan saham, bisa, saya tinggal klik link social base di deskripsi. Nah, teman-teman bisa kasih tip, support, dan donasi untuk cuan-cuan saham, dan juga pesan pribadi untuk saya. Terus buat teman-teman yang ada pertanyaan ketik atau saran, silakan sampaikan aja, bisa via DM Instagram atau komen YouTube, dan insya Allah setiap pertanyaan teman-teman pasti akan saya jawab kalau saya sudah ada waktu. Lalu juga jangan lupa support terus cuan-cuan saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Karena support teman-teman itu gratis, tinggal klik aja, tapi itu sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Jangan lupa juga nyalain notifikasinya, karena ada konten setiap hari dari cuan-cuan saham, Senin sampai Jumat analisa harian, Sabtu dan Minggu, konten spesial. Oke, langsung aja kita akan masuk ke transaksi, yang hari ini juga masih besar ya, 16,588 triliun, dengan pergerakan asing hari ini net sell dengan jumlah yang cukup besar juga. 790,84 miliar, itu dominan di pasar reguler, 685, sekian miliar. Kalau kita lihat juga beberapa bursa masih belum kondusif, US-nya mulai rebound, tapi bursa regional masih tidak konsisten. Ada yang merah, ada yang hijau, dan dominan lebih yang koreksi. Karena memang ya sampai weekend besok Kamis Jumat tuh kita masih menunggu sebuah pengumuman. Indonesia pun juga katalisnya nggak bagus ya. Dari rilis neraca perdagangan juga di bawah konsensus. Langsung aja kita akan masuk ke saham-saham yang jualin asing dulu. Ada BBCA 231,6 miliar, Telkom 179,4 miliar, BBNI 92,8 miliar, Astra 72,4 miliar, CTRA 46,5 miliar, Arto 44,2 miliar, Akra 34,7 miliar, YT Tractor 22,6 miliar, INKP 18,2 miliar, Indi 17,6 miliar, Film 16,4 miliar, HIL 13,3 miliar, Saratoga 12,2 miliar, Tekim 10,5 miliar, dan INDF 9,9 miliar. Mulai didominasi oleh saham-saham komoditas. Masuk ke saham-saham yang dibeli asing, ada BBRI 65,5 miliar, Bank Mandiri 57 miliar, Pegas 32,9 miliar, MDKA 28,3 miliar, Excel 18,3 miliar, Tins 16,3 miliar, Link 14,6 miliar, ESA 11,6 miliar, Inco 10,4 miliar, SMDR 6,7 miliar, Avia 6,6 miliar, Antam 4,8 miliar, ITMG 3,1 miliar, Indosat 2,2 miliar, Mitratel 1,8 miliar, Alfamart terakhir 1,4 miliar. Oke, langsung saja kita akan masuk ke analisa teknikalnya IHSG yang hari ini sesuai dengan view kemarin. Lusa kita rebound karena kena support. Kemarin kita menguat, hari ini uji resist dan terlihat ada reject. Artinya apa? By structure ya, 7060 sudah valid menjadi resisten. Karena sudah di breakdown dan sudah di retest. Bakal lebih valid lagi kalau sampai dia lower low. Seperti itu. Low-nya IHSG ada di 6924. Kalau besok IHSG jebol 6924, saya rasa koreksinya bakalan lebih dalam, mungkin bisa sekitar 6785 sampai 6762. Worst case skenario, IHSG bisa membentuk yang namanya bullish flag juga, walaupun baru 2 candle ya yang terlihat, cuman ya ini masih potensi. Dan kalau ini adalah continuation sampai dia lower low, target koreksinya ada di sekitar sini. Ya, area-area 0,618 itu di sekitar 6785 sampai 6762. So, saya rasa tetap batasi resiko. Dan dengan dibentuknya candle hari ini, sebenarnya candlenya ini masih 50-50 ya. Cuman sellernya lebih dominan. Karena di bawah juga ada buyer, di atas juga ada seller. Jadi ya bentuk candlenya seperti ini. Cuman kalau dilihat candlenya lebih kuat dari si sellernya. Nah, kalau mau aman, tunggu konfirmasi. Triggernya adalah lower low. Artinya minimal IHSG harus jebol low hari ini deh. Bisa buat support juga. Low hari ini 6966. Kalau misalkan besok dia jebol 6966, itu bakal kurang bagus. Karena artinya by structure IHSG start lower low. Kalau kita lihat 3 candle terakhir ini kan higher low terus ya. Di sini low, di sini higher low, hari ini juga higher low. Tapi kalau dia sampai jebol, candle terakhirnya artinya kan start lower low. Itu ada di intraday-nya dia. Seperti itu. Jadi ya batasi resiko aja.
Besok saya rasa kalau memang IHSG melemah lagi bakal uji area 7.000 sampai 6950, bahkan sampai 6930 di low-nya dia. Kalau sampai dia jebol area itu, saya rasa next stop ada di 6.870, baru di sekitar 6.787 di area 0,618. Katalisnya memang baru jelek banget ya dari US juga, walaupun masih menunggu keputusan apakah 0,5 atau 0,75 untuk kenaikan suku bunganya. Banyak yang bilang kalau 0,5 kita udah price in, jadi bakalan naik lagi kalau 0,5 ya. Tapi kalau 0,75 saya rasa masih bisa koreksi. Cuman ya selalu ikuti respon market aja. Menurut saya sih nggak perlu menebak-nebak, kita lihat responnya aja. Nanti kalau memang diumumkan 0,5 gimana, saham-saham apa yang flow-nya kembali, atau kalau misalkan nanti keluarnya 0,75 respon market gimana, saham-saham apa yang flow-nya keluar dihindari, dan yaudah cukup kayak gitu. Jadi kan kita bisa ambil posisi dan tidak ambil posisi ya, beli suatu saham atau tidak beli suatu saham itu bisa dijadikan pilihan. Kalau memang teman-teman pengen nge-buy suatu saham ya selalu batasi resiko, lihat juga marketnya, saham yang dipegang seperti apa. Tapi kalau teman-teman pada pengen wait and see dulu ya, wait and see dulu bakalan lebih aman. Jadi memang untuk sekarang marketnya baru kayak gini ya, buy structure dia juga sudah downtrend karena double top, dan bakalan aman kalau dia ada higher low higher high lagi, seperti itu. So selalu batasi resiko, terlepas dari katalis apapun, tugas kita tetap batasi resiko aja sih. Maksudnya kayak gimana ya, ini mungkin sedikit cerita. Kadang tuh kalau saham bergerak itu yang kita pikirkan tuh malah kenapa gitu, kayak apa alasan dibalik ini gitu. Maksudnya kayak sahamnya kok naik 15% nih, apa alasannya, ada berita apa, atau misalkan sahamnya turun 6% nih ARB nih, ada berita apa. Sebenarnya kayak gitu tuh nggak perlu ya kalau memang teman-teman trading dan pakai TA, price action dan lain sebagainya. Yang perlu dilakukan ya apa yang harus kita lakukan gitu. Maksudnya kayak oke, kita entry 100, sahamnya naik 10%. Yang harus dilakukan apa ya? Jaga pakai trailing stop. Kita entry 100, sahamnya turun di luar batas resiko. Ya, apa yang harus kita lakukan? Stop loss atau kurangi resiko, kurangi porsi kayak gitu. Jadi nggak perlu kayak kenapa? Karena kadang yang terjadi kayak gitu ya. Naik kenceng, ini kenapa nih? Terus malah nggak melakukan apapun gitu. Atau kalau misalkan turun kenceng juga, ini kenapa nih? Terus habis itu berharap-harap, itu yang agak kurang bagus. Coba didisiplinkan, itu bakalan lebih oke. At least kalau memang plannya gagal, kurangi porsi dulu. Dan ya itu yang selalu saya ingatkan, batasi resiko ya. Seperti itu. Untuk support krusial ini ada di 6928. Buy structure IHSG memang sudah downtrend. Untuk time frame ini ya, time frame kecil, kalau kita zoom out banget sih IHSG masih uptrend parah. Tapi kalau kita di time frame mini, dia sudah reversal dengan double top, dan kalau sampai dia besok lower low jebol 6930 itu bakalan sangat kurang bagus, karena dia lower low lagi dan targetnya bisa lumayan. Jadi besok bisa kita pantau hari Kamis 6950, 6930, apakah ada perlawanan di sana. Kalau memang nggak ada ya selalu batasi resiko. Untuk IHSG, langsung aja kita akan masuk ke beberapa saham pilihan. Kita mulai dari yang dibeli asing dulu aja lah ya. BBRI, Mandiri, Pegas, MDKA. Saya pengen bahas MDKA aja deh. Ini sebenarnya sudah saya warning dari lama MDKA. Kalau teman-teman ngikutin konten cuan-cuan saham dari yang lama ya, ini saya bikin konten juga waktu itu, kalau nggak salah dia posisi di sini nih. Potensinya memang bisa inverted head and shoulder, cuman ya kalau dilihat view lain ada potensi dia itu pullback setelah jebol dari uptrendnya. Oke, kita zoom out dulu. Jadi MDKA ini saham uptrend, saham bagus juga, dan katalisnya kemarin dia kuat. Dia bahkan bullishnya tuh dari berapa ini? Dari Rp300 kalau kita lihat ya, tahun 2017 bullish terus sampai kemarin 2021, 2022, dan sekarang MDKA berada di area 4.400. All time high-nya ada di 5.800. Itu gila banget. Dia juga red issue, artinya kedelusi, dan bisa menguat sampai 5.800. Nah, di posisi ini MDKA ini patah tren garis warna biru. Ini tren paling apa ya bahasanya ya?
slope paling kuat lah garis warna biru ini. Dia patah waktu itu di sini 9 Mei, cuman dia mantul dari area kuatnya sekitar 4.400. Dan itu adalah garis warna hijau. Saya sambungin dari sini ke sini ya. Dia kena di sini lalu rebound. Cuman ketika dia kena garis biru, tren yang biru, terlihat ada reject. Artinya apa? Valid support become resistant. Dan setelah itu dia membentuk lower high di sini. Ini lower high. Dan kalau bentuknya kayak gini ya, saya kira dia bakalan simetrikan triangle. Kemarin sempat doji di sini, ada perlawanan di sini. Cuman hari ini dia masih turun 5,7%. Tuh, artinya apa? Garis warna hijau sudah di breakdown juga. Tuh. Nah, satu defense terakhir adalah garis warna merah tadi. Itu adalah trendline utama dari si MDKA yang besok bakalan diuji. Nih. Kalau misalkan besok MDKA sampai jebol, ini saya rasa lebih baik exit aja, serius. Kenapa? Karena besok pertemuan dua support. Biasanya sih ada perlawanan. Barangkali dia mau nutup gap dulu ke sini, bisa juga. Jadi kalau teman-teman suka spekulatif buy untuk MDKA, tuh bisa masuk deket-deket 4.300. Kalau dia sellernya kuat di sana atau menuju closing nggak ada perlawanan, jebol 4.300, cut loss kalau menurut saya, karena dia bakalan reversal. Tapi kalau misalkan dia besok tidak jebol 4.300, saya rasa ada harapan MDKA membentuk yang namanya descending triangle. Naik sekali lagi. Nah, jadi bentuknya nanti kayak gini. Cuman naik terakhir ini adalah manfaatkan untuk exit. Tuh. Itu kalau menurut saya seperti itu. Kecuali apa? Kecuali nanti dia berhasil higher high. Kalau dia sampai break 5.400, baru entry bakalan lebih aman di sana. Tapi kalau dilihat dari momentumnya, saya rasa MDKA bakalan koreksi dulu. Jadi buat teman-teman kalau misalkan punya barang, besok dikasih rebound, menguat, bisa manfaatin buat kurangi porsi dulu. Itu kalau view menurut saya. Silakan teman-teman bisa setuju atau enggak, bahkan punya pendapat sendiri, bisa share di kolom komentar aja. Karena ya view nggak ada yang 100% tuh. Tapi kalau misalkan besok nggak rebound gimana mas? Ya dilihat di 4.300. Karena kalau dia jebol, bakal jebol neckline dan juga uptrend. Itu nggak enak banget. Potensi koreksi dengan inverted cup handle, target bisa ke sini 3.000 kalau dia sampai jebol dan closing di bawah 4.300 tuh. Jadi untuk saat ini ada dua skenario dari MDKA. Yang pertama dia langsung jebol besok 4.300-nya nih dan menuju ke sekitar 3.000-an. Itu skenario pertama. Untuk skenario kedua dikasih kesempatan exit sekali lagi. Besok dia mantul, bikin descending triangle. Kalau descending kan 3 kali ya. 1, 2, 3. Nah, kalau yang ketiga sampai mana mas naiknya? Kita bisa tarik pakai Fibonacci. Ini high-nya 5450. Low-nya anggap besok low di 4.300 deh. Nah, misalkan besok kan 4.300 terus mantul. Nah, ini bisa dijadikan resisten-resistennya. 4870, 5000, yang jelas harusnya gap ini bakal jadi area supply kuat. Jadi itu kalau menurut saya sih, kalau dia besok ada rebound dari 4.300 ya, dan posisi teman-teman nyangkut di atas, manfaatin buat exit dulu. Tapi kalau besok dia langsung turun dan closing di bawah 4.300, candle jelek, volume jelek, lebih baik batasi resiko. Untuk MDKA, dilihat dalamnya juga ini terjadi peak distribusi. Ini tanggal 15, oke, udah sesuai ya. Dan momentumnya pun sudah tidak enak. MACD-nya juga udah mau berputar. Kalau mau nunggu konfirmasi silahkan. Konfirmasinya adalah 4.300. Karena kalau dia jebol 4.300, dia valid lower high dan lower low. Tapi selama belum jebol 4.300, buy structure dia belum lower low untuk bigger view-nya. Jadi ya masih bisa dalam toleransi. Tapi kalau jebol 4.300 lebih baik out. Kalau suka spekulatif buy, tinggal antri aja dari 4.300 berapa. Misalkan tebar jaring ya, dari 4.400 sampai 4.300 sebar jaring. Nanti kalau ada pantulan di atas mulai take profit. Tapi kalau dia jebol langsung cut loss semua. Tuh, batasi resiko. Itu untuk MDKA. Lanjut coba kita cek. Kita coba cek Excel. Coba deh, karena dia juga jebol dari area krusialnya, sangat disayangkan juga untuk si Excel ini. Nah ini ya, cuman memang waktu di sini kelihatan sellernya lebih kuat, jadi ya
Ya, akhirnya dia jebol. Hari ini Excel turun 1,23% dengan candlenya sebenarnya nggak terlalu solid, ada perlawanan dan volume yang cukup besar juga. Tuh. Nah, terakhir Excel retrace sampai 2500. Cuman di sini kelihatan walaupun sudah di area kuat, sellernya masih kuat, masih besar, masih dominan. Tuh, dilihatnya dari mana Mas? Ya, ketika candle merah, pertama rejectnya kuat. Nih, kayak di sini 3 Juni ini dia reject. Di sini dia reject, di sini dia turun dengan volume besar. Naik nggak sampai higher high, turun lagi, candle solid, terus akhirnya jebol sampai sekarang. Dan ya, memang by bigger view, Excel pun ini juga masih saham downtrend. Kalau kita bahas bigger view, kita pakai candle yang lebih besar aja. Kita pakai weekly. Ini sayang banget, serius Excel ini serius sayang banget. Karena kalau misalkan dia kemarin berhasil reversal ya, itu bakalan cakep targetnya. Cuman ya mau gimana lagi, market selalu benar. Kalau kita tarik pakai garis di weekly, ini juga Excel masih saham downtrend. Walaupun kemarin ketika dia bottom di 2000 itu sudah menunjukkan tanda-tanda yang cukup menarik. Kenapa? Karena dia sudah tidak lower low lagi. Last low-nya kan di sini ya 1300-an. Terus dia naik, di sini higher low 2000. Nah, ketika kena 2000 lagi dia nggak lower low. Jadi ya arahnya ke atas. Dan sekarang dia masih kena downtrend channel dan akhirnya koreksi sampai sekarang. Nah, area support dari si Excel ini untuk saat ini ada di sini karena area 2600 sudah jebol ya. Ini di 2400 tuh ada support juga. Tapi kalau dia jebol, next stopnya adalah di 2000 untuk si Excel ini. Jadi ya batasi resiko aja. Buy structure pun juga sudah kurang enak. Saya rasa dia sudah valid lower low ya. Kalau misalkan besok dikasih naik, pullback ke atas, manfaatin buat exit dulu aja. Jangan dikejar, karena ini bisa dia double top juga ya. Top 1, top 2, targetnya jelas lumayan. Jadi ya itulah perlunya batasi resiko. Untuk support sekarang 2400. Kalau misalkan dia masih jebol dari 2400, next stopnya ada di sekitar 2000. Resisten 2550. Kalau misalkan besok dia menguat, ada pantulan, dead cat bounce, loncat ke 2550, lebih baik batasi resiko. Seperti itu. Kita lihat dalamnya hari ini terjadi akumulasi. Cuman ya lebih ikutin TA-nya aja. Buyer movement juga sudah sebenarnya masih oke, cuman ya sedang terlihat ada distribusi. Kalau saya sih lebih ikutin TA dan amannya tunggu di 2000-an kalau menurut saya si Excel ini. Siapa tahu dia mau bikin higher low lagi, bikin cup, lalu handle gitu bisa juga. Tuh, yang penting sama selalu batasi resiko. Untuk Excel lanjut coba kita cek. ESA kemarin udah kita bahas. Inco juga sebenarnya sudah kita bahas ya. Mirip sama MDKA itu jatahnya koreksi memang. Kita bahas SMDR aja. Yang hari ini koreksi. Oke. Hari ini SMDR turun 6,57% dengan candle yang masih solid dan volume yang masih besar. Artinya sampai sekarang pun seller dari SMDR itu masih kuat. Ini saham yang naik kencang banget. Kalau misalkan dia putar balik berhati-hati karena koreksinya juga masih pasti bakalan kencang. Cuman ya ini koreksi, belum reversal. Kalau mau reversal sama konfirmasinya dia butuh yang namanya lower high dan lower low. Jadi ya ketika nanti dia bottom bakal dikasih kesempatan naik sekali lagi. Itu namanya pullback. Entah nanti dia mau sampai all time high lagi untuk bikin double top atau dia bikin lower high. Nah itu tinggal dipantau. Kalau bagus gimana Mas? Kalau bagus dia higher high, itu jelas nggak jadi koreksi. Tapi kalau nanti SMDR dikasih pantulan lalu dia tidak berhasil higher high, itu manfaatkan untuk exit karena ada potensi SMDR bakalan puter balik seperti itu. Dia juga sudah ngegas kencang banget ya. Cuman selama belum konfirmasi ini masih retrace biasa. SMDR juga pernah koreksi dalam, cuman ya masih lanjut terus dan ya ini sama indikasinya tren mulai melemah ya. Ini tren utamanya. Ini bahkan udah tren menguat ini. Kalau tren utamanya kan masih di sini ya. Kita pakai yang ini aja. Nah, ini tren utamanya di sini. Di sini dia mulai menguat.
Di sini dia membentuk tren yang lebih kuat. Di sini dia membentuk tren yang lebih kuat lagi. Nah, untuk yang di sini sudah patah ya. Yang di sini dia juga sudah bikin tren lagi. Artinya apa? Artinya kalau kita lihat sudah mulai melemah pergerakan dari si SMDR ini. Yang sebelumnya di sini dia pergerakannya lemah, slope-nya anggap di sini 60 derajat. Terus di sini dia jadi 45 derajat, di sini jadi 30 derajat. Ini pergerakan biasanya apa ya? Tarikan terakhir lah bahasanya, dan sekarang tinggal saatnya dia melemah seperti itu. Cuman sama, belum ada konfirmasi untuk reversal. Kalau teman-teman mau menunggu konfirmasi, silakan. Tapi kalau enggak ya bisa mulai antisipasi. So far area kuat di sini untuk si SMDR ini 2800 sampai 2560 seperti itu. Harusnya sih bakalan ada pantulan, entah dia nanti bikin double top atau cup handle, inverted cup handle, atau bikin barangkali dikasih head and shoulder, bisa juga ya nanti naik sampai ke sini tuh. Jadi ya masih semua bisa terjadi, tinggal batasi resiko aja. Ya jelas memang sudah mulai melemah untuk si SMDR ini. Tapi kalau kita lihat divergent pun juga belum ada sama sekali ya. Jadi ya saya yakin masih ada tarikan satu kali lagi untuk si SMDR kalau memang dia mau reversal. Tapi kalau misalkan dia nggak mau reversal ya higher high pun masih bakal naik sekali lagi SMDR ini. Tinggal kita tunggu bottomnya aja. Karena by structure kalau dia mau terbalik itu butuh yang namanya lower high. Support krusial di sini 2850 sampai 2560 untuk saat ini. Kita lihat dalamnya setelah sekian lama bertahan di atas MA20 terus. Akhirnya sekarang sudah start closing di bawah MA20. Ya, saya rasa 2600-an lah. Pas MA50, pas juga sama support tadi ya. Tuh, jadi ya batasi resiko aja. Mulai banyak yang jualan juga di atas. Tuh. Saya reset dulu, agak lemot. Itu untuk SMDR sama batasi resiko juga. Kita ada lihat rally-nya ya, jangan sampai FOMO. Apalagi kalau teman-teman, misalkan contoh teman-teman nyangkut ya di SMDR, terus gak mau cut loss, maunya average down, jangan asal-asalan. Saya rasa average down-nya daripada nanti jadi beban capital ya. Jadi kalau average down pun juga butuh strategi, masuknya di area kuat, nanti TP-nya di berapa, dan seterusnya. Untuk SMDR, lanjut coba kita cek yang dijualin asing. BBCA belum jebol support sih, nggak usah kita bahas. Kita coba cek Astra aja yang hampir turun 4% tuh si Astra ini. Oke, hari ini Astra turun 3,94% dengan candle yang sangat solid, engulfing, dan volume yang besar juga. Astra juga lower low, kemarin low-nya di 6725 dan hari ini dia sudah lower low lagi. So saya rasa untuk sekarang Astra view-nya kurang enak. Last defense adalah di sini 6625. Kalau dia sampai jebol 6625 by structure dia reversal lagi, potensinya besar untuk menutup gap. Nih, karena dia bakalan double top. Top 1, top 2. Targetnya ya mungkin sini ya. 6.400, 6.100 sampai nutup gap di 5.800. So buat teman-teman yang punya barang, hati-hati, batasi resiko aja. Besok bisa dipantau Astra di area 6625. Kalau dia jebol dari situ, nah siap-siap untuk koreksi lebih dalam. Untuk view bagus masih bisa, dia barangkali mau retest cup handle di sini ya. Ini cup, ini handle. Walaupun nggak rapi karena cup handle-nya sebenarnya di sini, jadi ada potensi ini false breakout. Batasi resiko di sini aja sih 6.600. Kalau dia sampai jebol 6.600, volume besar, closing di bawah 6.600, hati-hati karena ada reversal dari si Astra seperti itu. Tuh ya 6.600 angka yang perlu diingat. Kalau sampai jebol 6.600, next support 6.400 sampai 6.300. Baru setelah itu di 6.150, 6.000 baru nutup gap di 5.800. Batasi resiko. Dan kalau dia jebol 6.600, artinya view dari cup handle-nya pun juga gagal. Karena dia false breakout. Dilihat dalamnya hari ini terjadi big distribusi ya. Momentum mulai mengarah ke bawah. Seller mulai kuat.
dan lebih baik batasi resiko. 6.600 angka kuncian dari si Astra. Kalau dia sampai jebol, lebih baik dikasih exit dulu. Untuk Astra lanjut coba kita cek. Gila. Astra koreksi, United Tractor koreksinya lebih dalam ya. Kita coba cek saya pengen bahas yang apa nih, Ali dulu deh. Lama kita nggak bahas CPO, biar jadi perwakilan CPO. Oke, hari ini Ali turun. Wah, ini juga dia jebol support. Gak enak banget ini Ali nih. Terakhir kita bahas ada di sini ya. Hari ini Ali turun 3,25% dengan candle yang solid, volumenya membesar juga. Terlihat Ali juga lower low dan dia closing di 10.400. Ali ini saya warning di sini ketika dia tanggal 9 Juni kalau nggak salah, ketika dia breakdown head and shoulder atau apalah ini. Yang jelas di sini dia lower low tuh sudah nggak enak banget view-nya dari si Ali. Dia patah, dia jebol 11.800 dan closingnya bahkan sampai 11.500. Saya kasih toleransi sampai 11.000, sampai ya area 11.000 karena 11.000 itu kan neckline cup handle. Ini cup, lalu ini handle-nya, neckline di 11.000 dan ditembus juga dengan volume yang besar. Ini bisa berhati-hati karena ya support krusialnya dijebol dengan volume besar. Artinya apa? Yang beli di sini ada yang jualan lagi. Tuh. Nah, posisi sekarang Ali ada di 10.400 dan next supportnya Ali ada di sini. Untuk arah ke atas belum kelihatan. Cuman ya kita lihat dulu kira-kira dia bottom di mana. Untuk support ada di 10.100, 10.200 itu support terdekat dan next supportnya ada di sini sekitar 9.500. Jadi ya batasi resiko bisa gunakan angka-angka tadi. Another view bisa juga Ali mau bikin uptrend channel ya. Wah, tapi dah jebol juga ini ternyata uptrend channelnya. Lebih baik berhati-hati aja sih kalau menurut saya untuk si Ali ini. Nih, worst case skenario dia bisa ke sini. Karena yang sini sudah patah ya. Nah, ini kan secondary trend, ini major trendnya. Worst case skenario, mungkin skenario memang kayak gini untuk si Ali ya. Dia bisa ke sekitar 9.400 sampai 10.000. Nah, ini kan pas area konsol, pas ketemu trend line juga. Nah, siapa tahu dia mau ke sini. Tuh, terus bikin ascending triangle. Wah, bakal happy ending. Cuman dia nggak tahu juga, kita batasi resiko aja. Yang jelas area ini masih kuat sebagai resistennya si Ali ya kemarin di sekitar 13.000. Besok bisa tonton di area 10.000 sampai 9.500. Selama nggak jebol 9.500, Ali masih dalam toleransi. Tapi kalau dia jebol 9.500, lebih baik batasi resiko aja. Kita lihat dalamnya, moving average pun juga mulai nggak enak. Yang udah kita bahas dari waktu 11.800 ya. Jadi itulah pentingnya batasi resiko. Untuk Ali lanjut coba kita cek yang merah-merah. Batu bara, wah kita bahas Adaro aja. Perwakilan batu bara, ini memang komoditasnya baru ditekan ya. Karena kemarin mereka naik gara-gara inflasi, stimulus dan lain sebagainya. Nah sekarang inflasinya mau dicabut dengan cara apa ya, menaikkan suku bunga, dan yang terjadi ya kayak gini. Oke, nah ini Adaro juga nggak enak kalau menurut saya view-nya. Last defense 3.000, kalau sampai jebol 3.000 nggak enak banget ini. Worst case scenario dia bisa ke 2.600 kalau jebol 3.000. Kenapa? Karena ada divergent. Nah ini ya, di sini dia divergent, di sini dia divergent, dan sekarang sedang berada di low-nya. Kalau besok sih dia sampai jebol 3.000, next drop di 2.700. Hari ini Adaro turun 6,75%, sepertinya ARB tanpa perlawanan, candle solid dan volume yang sangat besar. Kalau kita lihat batubara juga baru kurang oke selain BRMS ya. BRMS baru ada kepentingan lah bahasanya. Makanya dia suka-suka sendiri. Dan kalau kita lihat Adaro sekarang berada di area kuatnya. Tapi kalau kita lihat juga ya, walaupun nah ini indikasi calon-calon jebol tuh kayak gini. Sudah berada di area kuat, tapi tekanan seller masih besar. Nih, harusnya kan kalau di area apa ya, area demand, area support kuat ya. Di situ kan buyer-buyer mulai muncul. Tapi kalau kita lihat di area kuat ini 3.000 sampai 3.100,
sellernya masih kuat dengan volume yang besar juga. Jadi saya rasa ada potensi untuk jebol seperti itu. Nah, kalau misalkan jebol 3000, next stop Adaro adalah di 2900, baru 2700. Selama nggak jebol yang 2700, 2600, harusnya Adaro masih arah ke atas. Tapi kalau dia sampai jebol 2600, lebih baik exit dulu untuk si Adaro ini. Seperti itu. Itu untuk yang average bawah ya. Kalau misalkan teman-teman average-nya tinggi, nah itu atur porsinya harus lebih lebih sesuai. Sesuaikan dengan average masing-masing seperti itu. So, support 3000, nextnya ada di 2900, baru 2700 sampai 2600. Itu yang krusial banget, batasi resiko aja. Kita lihat dalamnya, nggak enak juga broker summary-nya. Dia juga sudah closing di bawah EMA 50 setelah sekian purnama ya. Nggak closing di bawah EMA 50. Harusnya sih kalau buat swing trader yang trend following pakai moving average, memang udah saatnya take profit karena closing di bawah EMA 50 ya. Tuh, batasi resiko aja. Untuk Adaro, lanjut coba kita cek. Harum udah pernah kita bahas dan sesuai dengan view. Kita coba cek. Kita masuk ke yang hijau-hijau, ada BRMS sesuai dengan view kemarin ya. Kemarin udah kita bahas BRMS sedang menuju targetnya. Yang penting jangan sampai FOMO. Nah, ini duo MTech SCMA pada rebound. Bukalapak juga satu grup ya. Kita hijau-hijau bahas satu aja. Oh, ini juga BBHI ini, apakah grup CT mau manggung? Sepertinya menarik nih. Ada di gainer semua, BBHI, SCMA, MTech, Bukalapak. Kita bahas yang mana nih? Kita bahas dari yang SCMA aja deh, karena yang sudah koreksi lama. MTech masih sesuai dengan view terakhir, dia selama nggak jebol yang 1500 oke, dan rebound dari 1600. Nah, hari ini SCMA naik 7,22% dengan candle yang tidak terlalu solid, ada reject, dan ini hati-hati malah dengan volume yang besar. Tuh. Sesuatu yang wajar, kemarin dia kena target Fibonacci 1,382. Ini juga sesuai view kalau teman-teman ngikutin ya. Ketika dia lower low di sini, saya tarik Fibo, target dari SCMA itu 190 sampai 171. Nah, ini dia udah kena yang 190, lalu ada pantulan. Tapi kalau kita lihat rejectnya masih kuat nih ya. Shadow-nya panjang dan menunjukkan kalau area 210 masih jadi resisten untuk SCMA. Kalau misalkan besok SCMA nggak bisa lanjut, hati-hati karena ada potensi dia bisa turun sekali lagi sampai ke 171. Mungkin ya, nanti dia mau bikin inverted head and shoulder bisa. Shoulder kiri, lalu ini headnya, lalu shoulder kanan. Itu kalau dia gagal break 210. Tapi kalau dia besok break 210 dan closing di atas 210 baru bagus kalau menurut saya. Kalau kita lihat bigger view, saya pakai weekly aja deh. Ini memang kurang enak view-nya untuk si SCMA. Dia lower low kemarin di sini. Ternyata kurang enak view besarnya ya untuk si SCMA ini. Ya, di sini lower low, lower high. Ini pullback kemarin tuh waktu menguat beberapa waktu itu. Dan ya, dia masih lower low terus. Agak kurang enak view-nya. Lebih baik kalau ada pilihan saham lain, cari yang lain dulu aja. Seperti itu. Batasi resiko nih untuk si SCMA ini. So far untuk sekarang support masih ada di mana tadi? Fibonacci. Sini ya untuk support si SCMA. 190 sampai 171. Itu pas juga dengan area kuatnya. Nah, selama dia nggak jebol yang 171 harusnya oke. Tapi kalau dia jebol 171, saya rasa benar potensinya ke all time low-nya lagi di 120. Jadi ya selalu batasi resiko. Kita lihat dalamnya yang jualan. Oh, ini masih ada sorry. Nah, kita lihat dalamnya masih kurang oke ya broker summary-nya. Konsisten distribusi. Ini semenjak dia stock split tuh ada yang exit gede banget. Dan ya ibaratnya mungkin ya kita bisa logika butuh pengendali baru atau butuh bandar baru setelah ada yang jualan besar di sini.
Nah, kalau orang mau beli maunya kan di harga murah. Jadi ya itulah yang namanya bottom. Dia kena bottom, sideways, akumulasi, baru naik lagi tuh baru bakalan cakep. Untuk sekarang mungkin bisa manfaatkan buat ya wait and see dulu sih, kecuali dikasih konfirmasi ya. Tuh, batasi resiko aja. Oke, untuk konten hari ini semoga bermanfaat. Mohon maaf juga kalau ada kurangnya dari saya. Jangan lupa support terus channel cuan saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Karena support teman-teman itu gratis, tinggal klik aja. Tapi sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Sekian dari saya, salam cuan.